Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa mengikuti perkuliahan, evaluasi, proses dan hasil pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Dwi Novitasari SPDI MPD. Salawat berangkaikan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Fadilah Magolang, Priska Anggriani, Sinta Dea Anggraini, Dian Ika Lestari, dan Rizky Gunawan akan mempresentasikan makalah kami mengenai menganalisis kualitas tes. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, pengertian analisis kualitas tes. Analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Dalam penilaian hasil belajar, tes diharapkan dapat menggambarkan sampel perilaku dan menghasilkan nilai yang objektif dan akurat. Jika tes yang digunakan guru kurang baik, maka hasil yang diperoleh pun tentunya akan kurang baik. Hal ini dapat merugikan peserta didik itu sendiri, artinya hasil yang diperoleh peserta didik menjadi tidak objektif dan tidak adil. Analisis empiris. Yang pertama, indeks kesukaran. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru pembuat soal. Persoalan yang penting dalam melakukan analisis tingkat kesukaran soal adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Ada beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kategori mudah, sedang, dan sukar. Pertimbangan pertama adalah adanya keseimbangan, yakni jumlah soal sama untuk ketiga kategori tersebut, dan kedua, proporsi jumlah soal untuk ketiga kategori tersebut didasarkan atas kurva normal. Artinya, sebagian besar soal berada dalam kategori sedang, sebagian lagi termasuk kategori mudah dan sukar dengan proporsi seimbang. Persoalan lain adalah menentukan kriteria soal, yaitu ukuran untuk menentukan apakah soal tersebut termasuk mudah, sedang, atau sukar. Dalam menentukan kriteria ini digunakan judgement dari guru berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, abilitas yang diukur dalam pernyataan tersebut, sifat materi yang diuji atau ditanyakan, isi bahan yang ditanyakan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan bentuk soalnya. Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. I sama dengan S per N, di mana I adalah indeks kesulitan untuk setiap butir soal, S adalah banyaknya siswa yang menjawab benar setiap soal, N sama dengan banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksud. Kriteria yang dimaksud adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal itu adalah sebagai berikut. 0 sampai 0,30 termasuk kategori soal sukar, 0,31 sampai 0,70 kategori sedang, 0,71 sampai 1 termasuk kategori mudah. 2. Daya beda. Item yang baik sebagaimana dijelaskan di halaman terdahulu adalah item yang mampu membedakan antara kemampuan siswa yang pandai dan siswa yang rendah. Adapun rumus untuk mengetahui daya pembeda adalah dari Ross dan Stanley, yaitu SR dikurang ST, dengan keterangan SR adalah jumlah siswa yang menjawab salah kelompok rendah, ST adalah jumlah siswa yang menjawab salah kelompok tinggi. Cara menghitung daya pembeda adalah dengan menempuh langkah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa jawaban soal semua siswa peserta tes.
Yang kedua, membuat daftar peringkat hasil tes berdasarkan skor yang dicapainya. Yang ketiga, menentukan jumlah sampel, kelompok pandai 27% dan siswa kurang 27%. Yang keempat, melakukan analisis butir soal, menghitung jumlah siswa yang menjawab salah dari semua nomor soal, baik kelompok pandai maupun kurang. Yang kelima, menghitung selisih jumlah siswa yang menjawab pada kelompok kurang dengan kelompok pandai, yaitu SR dikurang ST. Yang keenam, membandingkan nilai selisih yang diperoleh dengan nilai Ross dan Stanley, menentukan ada tidaknya daya pembeda pada setiap nomor soal dengan kriteria memiliki daya pembeda. Bila selisih jumlah siswa yang menjawab salah antara kelompok kurang dan kelompok pandai, SR dikurang ST, sama atau lebih besar dari nilai tabel. 3. Pengecoh. Pada soal bentuk pilihan ganda ada alternatif jawaban atau opsi yang merupakan pengecoh. Butiran soal yang pengecoh akan dipilih secara merata dipilih oleh peserta didik yang menjawab. Sebaiknya butir soal yang baik, pengecohan akan dipilih secara merata. Pengecohan dianggap baik bila jumlah didik yang memilih pengecoh itu atau sama mendekati jumlah ideal. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus IP sama dengan P per N kurang B per N kurang 1 kali 100%. Validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Macam-macam validitas. Di dalam buku Encyclopedia of Education Evaluation yang ditulis oleh Scarfidi, Anderson dan kawan-kawan disebutkan, a test is valid if it measures what is purpose to measure, atau jika diartikan lebih kurang demikian. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Sebenarnya pembicaraan validitas ini bukan ditekankan pada tes itu sendiri, tetapi pada hasil pengetesan atau skornya. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. A. Validitas logis adalah sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi seluruh instrumen evaluasi yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penilaian. Kondisi valid tersebut dipandang tetap terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mungkin teori dan ketentuan yang ada. B. Validitas empiris. Validitas empiris adalah ketetapan mengukur yang berdasarkan pada hasil analisis yang bersifat empiris. Dengan kata lain, validitas empiris adalah validitas yang bersumber pada atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Bertitik tolak dari itu, maka tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas empiris apabila berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data hasil pengamatan di lapangan, terbukti bahwa tes hasil belajar itu dengan secara tepat telah dapat mengukur hasil belajar yang sesungguhnya diungkap atau diukur lewat tes hasil belajar tersebut. 5. Reliabilitas tes. Reliabilitas tes berhubungan dengan kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Beberapa hal yang sedikit banyak mempengaruhi hasil tes banyak sekali, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu 1. Yang berhubungan dengan tes itu sendiri, yaitu panjang tes dan kualitas butir soalnya. Semakin banyak tes, maka reliabilitas dan validitasnya semakin tinggi. 2. Hal yang berhubungan dengan tercoba. Tes yang dicobakan kepada bukan kelompok terpilih akan menunjukkan reliabilitas yang lebih besar daripada yang dicobakan pada kelompok tertentu yang diambil secara terpilih. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada rekan-rekan sekalian kami mohon maaf. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.